Hai hai, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Ada yang kangen sama ibadah sekolah minggu? Jujur, pasti pada kangen. Tapi jangan bersedih, sekarang kita bisa ibadah sekolah minggu bareng lagi. Sebelum mulai ibadah, kita siap-siap dulu yuk. Udah siap? Yuk kita mulai. Sebelum mulai, kita nyanyi yuk. King Kong badannya besar. Hahaha. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Gimana lagunya tadi? Seru kan? Sebelum kita lanjut nyanyi, kita doa dulu yuk. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua. Sehingga pada pagi hari ini, kami dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Haleluya, amin. Kita lanjut nyanyi yuk. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam
Firman Tuhan minggu ini terambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai Kisah Para Rasul 8 ayat 3 dengan judul Tuhan Menguatkan. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas berkat kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bimbing kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Semoga firman-Nya dapat menerap dan menjadi teladan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pada masa itu, jumlah murid terus bertambah. Para pengikut Kristus sibuk memberikan pelayanan khusus kepada para janda dan orang miskin dengan membagikan makanan dan kebutuhan sehari-hari. Namun, beberapa orang mengeluhkan masih banyak orang yang berkekurangan dan janda-janda yang terabaikan. Agar rasul-rasul punya banyak waktu untuk memberitakan firman Allah, tidak terganggu dengan beban pelayanan kepada saudara-saudara kita yang berkekurangan dan para janda. Baiklah kita memilih 7 orang di antara kamu yang terkenal baik, penuh roh dan hikmat, supaya pelayanan kepada saudara-saudara yang berkekurangan dan para janda tidak terabaikan. Para murid itu mengusulkan Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Keenam lainnya adalah Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Lalu rasul-rasul itu berdoa sambil menumpangkan tangan di atas mereka. Semua orang senang. Ada 7 diakon baru yang membantu melayani. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem terus bertambah banyak. Ada beberapa imam yang percaya kepada Tuhan Yesus. Stefanus yang penuh karunia dan kuasa melakukan banyak mujizat dalam nama Yesus. Orang-orang Yahudi yang tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian berdebat dengan Stefanus. Dengan hikmat Roh Kudus, Stefanus mampu memberikan jawaban jitu yang membuat mereka diam. Orang-orang Yahudi itu jadi marah. Diam-diam mereka menghasut orang lain untuk menebar kabar bohong bahwa Stefanus menghujat Musa dan Allah. Oleh sekelompok orang, Stefanus disergap. Ia diseret dan dibawa menghadap ke mahkamah agama. Komplotan ini merekayasa tuduhan dan saksi-saksi palsu. Orang ini tidak pernah berhenti menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Kita mendengar dia berkata bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Ketika semua orang yang ada di ruang sidang mahkamah agama menatap Stefanus,
mereka melihat mukanya Stefanus seperti wajah malaikat. Apakah tuduhan ini benar? Hai orang-orang yang keras kepala, kalian selalu menolak untuk mendengarkan Musa dan para nabi yang menyatakan bahwa Tuhan akan mengirim seorang Mesias. Yesus Juru Selamat yang diutus Allah itu telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat, akan tetapi kamu tidak mentaatinya. Mendengar pembelaan Stefanus, para pemimpin Yahudi sangat marah. Kemudian oleh Mahkamah Agama, dia diputuskan untuk dirajam sampai mati. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus memandang ke langit dan melihat kemuliaan Allah. Aku melihat surga terbuka, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Para pemimpin Yahudi menggertakkan gigi dan berteriak keras. Sambil menutup telinga, serentak mereka menyerbu Stefanus dan menyeret dia keluar kota. Kemudian mereka melempari Stefanus dengan batu. Sementara mereka melempari dia dengan batu, Stefanus berdoa. Tuhan Yesus, terimalah rohku. Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Setelah itu, ia jatuh tergeletak dan tak bernapas lagi. Stefanus adalah orang Kristen pertama yang menjadi martir. Para saksi dusta melepas jubah mereka dan menaruhnya di dekat kaki seorang pria muda bernama Saulus. Gimana nih firmannya? Pada dengerin kan? Kita lanjut nyanyi lagu yang judulnya Berani Tampil Beda. Teman-teman, kita adalah generasi Yeremia.
generasi yang cinta akan Tuhan, hidup kudus, dan penuh kuasa Roh Kudus. Benar, Tuhan mau kita jadi berkat di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Biar seluruh hidup kita menyenangkan hatinya Tuhan. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pembenar. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Wah, ibadah kita hampir selesai nih. Sebelum itu, kita doa lagi yuk. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu, bukan hanya dari mulut, tetapi juga dari tingkah laku kami sehari-hari. Pulihkanlah negeri kami ya Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul dan memuji nama-Mu bersama-sama lagi. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu ya. Jangan lupa stay at home. Tuhan Yesus memberkati. Amin.